Bapak Saudara sekalian, Shalom, salam patunggilan. Bertemu kembali dalam Sapa Pagi GKJW Jemaat Manuan. Pada saat ini dalam tema Pekan Wanita, yaitu Wanita GKJW Wani. Berbicara Wani dalam bahasa Indonesia yang berarti pemberani, berasal dari kata berani. Berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan. Untuk dapat hidup berkarya dan berprestasi, seseorang harus memiliki keberanian. Dalam kekristenan, perilaku berani harus berdasarkan kebenaran dan iman kepada Allah. Artinya orang Kristen memiliki kebenaran karena ia hidup dalam kebenaran dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai saat ini masih ada anggapan bahwasannya wanita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya, yang tidak memiliki sikap keberanian. Berbicara tentang wanita pemberani bukan berarti wanita yang sering bertengkar, berkelahi, adu otot, atau mungkin berbicara dengan lantang kesana kemari. Namun adalah wanita yang tidak gentar terhadap apapun karena percaya kepada Allah. Ada beberapa tokoh wanita dalam Alkitab yang menunjukkan keberanian, yaitu Sifra dan Puah, seorang yang berprofesi sebagai bidan. Di dalam Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai dengan 19, di sana diceritakan bahwasannya bidan tersebut diperintahkan oleh Raja Mesir untuk membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan oleh seorang wanita Israel. Namun karena keberaniannya menolak, maka bidan Sifra dan Puan ini diberkati oleh Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan, dia mempunyai keberanian menolak kepada Raja Mesir dengan berdalih bahwasannya orang Israel yang karena ditindas mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga sebelum bidan itu datang, bayi itu sudah lahir. Keberanian ini pun juga dialami oleh Deborah, seorang hakim yang sungguh luar biasa berani maju perang melawan Sisera, panglima tentara Yabin dan pasukannya. Keberanian untuk bertindak ini pun juga dilakukan oleh Rehab, Yael, Abigail, Esther, dan Priscilla. Kita banyak belajar untuk berani itu dibutuhkan untuk bertindak. Dan di dalam sebelum bertindak, kita memastikan bahwasannya tindakan kita itu benar dan seturut dengan kehendak Allah. Sebagai seorang yang berani, lebih terkhusus lagi adalah wanita GKJW, tentunya harus berani juga memberi. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 24, di situ diceritakan tentang janda di Sarfat, di mana pada masa kekeringan Nabi Elia datang ke tempatnya untuk meminta makan dan minum. Tetapi janda ini mengatakan bahwasanya dia hanya mempunyai tepung dan minyak. Karena bimbingan
bimbingan Roh Kudus dan kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga janda ini mempunyai keberanian untuk memberi dengan mengolahnya menjadi roti. Dan persediaan yang mestinya dimakan untuk janda itu dan anaknya, dia berikan juga kepada Nabi Elia. Keberanian untuk memberi ini pun juga digambarkan oleh seorang janda miskin yang memberi dari kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Kita bisa membacanya di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4, terkhusus pada ayat yang keempat. Kemudian kita juga belajar untuk senantiasa menjadi taat, seperti yang dilakukan oleh Maria. Pada saat itu, Maria adalah seorang perawan, masih bertunangan, tetapi dikabarkan akan mengandung dan mempunyai bayi yang nantinya akan melahirkan bayi Yesus. Ini kita bisa baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Di situ karena ketaatannya kepada Tuhan, dia menjalani kehidupan itu dengan penuh rasa ungkapan syukur. Wanita GKJW bukan hanya dituntut untuk senantiasa taat, namun juga harus setia. Di sini digambarkan seorang Ruth, di mana setelah suaminya meninggal, sama mertuanya yang bernama Naomi, dia disuruh pulang ke tempatnya. Namun Ruth menolaknya. Ruth mengatakan bahwasannya dia akan mengikut mertuanya dan menganut segala kepercayaannya. Ini kita bisa baca di dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Di mana di situ digambarkan kesetiaan seorang Rut kepada mertuanya, yaitu Naomi. Menjadi perempuan pemberani adalah suatu pilihan. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan bahwasannya sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, menjadi penakut dan hidup dalam ketakutan bukanlah kehendak Allah atas kita. Para wanita GKJW dituntut untuk senantiasa menjadi wanita yang pemberani, bukan penakut. Hati yang takut akan Tuhan serta iman kepada Tuhan Yesus Kristus akan membuat kita menjadi wanita pemberani. Demikian Sapa Pagi pada pagi hari ini, dan mari kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, di mana pada saat ini Tuhan sudah memberi kesempatan kami menyapa kami pada pagi hari ini. Terlebih-lebih ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk senantiasa menjadi wanita-wanita pemberani, untuk setia, takut akan Engkau, dan taat ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari, mulai pagi, siang, hingga malam hari nanti. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun di dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Penebus kami yang hidup. Amin.
Demikian Sapa Pagi kita sudah berakhir, dan hendaknya kita diajak untuk senantiasa menjadi wanita Kristen yang berani. Nah, tunggu apa lagi wanita GKJW? Mari kita menjadi wanita yang wani. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.